Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama itu pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan explanation, meramaikan prediction, dan pengendalian kontrol suatu gejala. Tingkat dan fokus teori. Namun, 23 mengemukakan tingkatan teori menjadi tiga, yaitu mikro, mes, dan makro. Sedangkan fokus teori dibedakan menjadi tiga, yaitu teori substantif, teori formal, dan mid-range teori. Kegunaan teori dalam penelitian. Deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama yaitu tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan yang relevan dan variabel yang detailif. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik relevan dengan variabel yang diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. 6. Deskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dalam bahasa sendiri. Kerangka berpikir. Uma sekarang dalam bukunya mengungkapkan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka. Pemikiran yang selanjutnya membuahkan hipotesis adalah 1. Memantapkan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis konkret terhadap teori dan hasil penelitian. 6. Sintesa atau kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Selanjutnya, Uma sekarang 1992 mengungkapkan bahwa kerangka berpikir yang baik memuat hal-hal. Yang pertama, variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. 2. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menjelaskan dan menunjukkan peraturan atau hubungan antar variabel yang diteliti. 3. Diskusi juga harus menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif. 4. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat. Pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang dibentuk baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teratas terhadap rumusan masalah. Sebagai jawaban rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang
merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Bentuk-bentuk hipotesis. Hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bentuk hipotesis ada 3. Yang pertama hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif. 2. Paradigma penelitian, rumusan masalah dan hipotesis. Dengan paradigma penelitian, peneliti dapat menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah, dan hipotesis penelitiannya yang selanjutnya dapat digunakan untuk panduan dalam pengumpulan data dan analisis. Pada proses paradigma penelitian minimal terdapat suatu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri. Perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel yang merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. B. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. 3. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.